Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Lutfia Rizkiani dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Studi Kitab Tafsir An-Nur dan Kitab Tafsir Al-Bayan dan Pemikiran Metode Tafsir T.M. Hasbi As-Siddiqi dengan kerangka analisis metodologis menurut Islah Gusmian. Hasbi As-Siddiqi merupakan salah satu tokoh modernis atau pembaharu Islam di Nusantara, dan juga ia adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam perkembangan khazanah keilmuan Islam, terkhusus dalam bidang Al-Quran dan tafsir. Itu dibuktikan dengan begitu banyak karya-karya yang dihasilkan oleh beliau, termasuk dua karya monumentalnya dalam bidang Al-Quran dan tafsir, yakni Tafsir An-Nur dan Tafsir Al-Bayan. Tafsir Al-Bayan. Karya Tafsir Al-Bayan yang ditulis oleh T.M. Hasbi As-Siddiqi pertama kali dicetak tahun 1966 oleh penerbit Al-Ma'arif Bandung. Karya tafsir ini terformat dalam 2 jilid dan keseluruhan juz serta surah dalam Al-Quran menjadi objek tafsirannya. Tafsir Al-Bayan ini dilengkapi dengan uraian tentang sejarah Jazirah Arabia, sejarah Al-Quran, penafsiran dan penterjemahan Al-Quran. Latar belakang munculnya disebabkan 2 faktor. Pertama, faktor internal, yakni sebagai upaya pengembangan tafsir An-Nur. Kedua, faktor eksternal, yakni sebagai upaya dalam rangka penyempurnaan karya-karya tafsir lain. Kemudian adapun bentuk penulisannya terdiri atas 2, yakni bentuk tulisan yang bercorak ra'yi atau pemikiran dan corak fikih. Tafsir Al-Bayan merupakan salah satu kitab tafsir periode modern dan dengan beredarnya karya tafsir ini secara luas, tampaknya memiliki pengaruh yang sangat signifikan di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia. Pada sisi lain, karya tafsir ini telah memperkaya khazanah keilmuan tafsir, khususnya dalam periode modern perkembangan tafsir di Indonesia. Kemudian Tafsir An-Nur karya Hasbi As-Siddiqi berdasarkan penelitian menggunakan bentuk bil ma'thur dan bil ra'yi dengan metode tahlili dan menggunakan corak umum serta corak fikih. Perbedaan Tafsir An-Nur dan Al-Bayan yaitu: 1. Tahun penerbitan kedua kitab tafsir berbeda. Yang kedua, kitab Tafsir An-Nur menggunakan metode tahlili dengan alasan yang sudah dengan kitab Tafsir An-Nur menggunakan metode tahlili, sedangkan Tafsir Al-Bayan menggunakan metode ijmali, karena jika dilihat secara seksama, kitab Tafsir Al-Bayan ini penjelasannya secara umum dan ringkas. 3. Tema yang disajikan dalam setiap ayat berbeda antara Tafsir An-Nur dan Al-Bayan. Yang keempat, penerjemahan ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Tafsir An-Nur lebih pendek daripada kitab Tafsir Al-Bayan. Terkait persamaan kitab Tafsir An-Nur dan Al-Bayan, yaitu 1. Persamaan kedua karya ini ditinjau dari segi metode sistematika penulisan, yaitu 1. Bahasa yang digunakan kedua kitab tafsir ini sama, ya, bahasa Indonesia. Yang kedua, sumber tafsirnya bil ra'yi dan bil ma'thur. Yang ketiga, sistematika penulisannya kedua tafsir ini sama dalam segi pengelompokan ayat, dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas, menyebutkan jumlah ayat, menjelaskan hubungan ayat dengan ayat, surat dengan surat. Adapun beberapa kelebihan dalam Tafsir An-Nur antara lain yaitu: 1. Tafsirnya berbahasa Indonesia. 2. Penjelasan atau tafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih panjang dan lebar. 3. Bagi orang awam atau mu'alaf yang masih belum bisa membaca Al-Quran,
berbahasa Arab. Di dalam kitab tafsir ini tersedia Al-Quran bahasa Latin, jadi memudahkan untuk membacanya. Yang keempat, cocok untuk dijadikan pedoman. Yang kelima, tafsirnya singkat dan mudah dipahami. Yang keenam, urutan ayat sesuai mushaf, jadi mudah untuk dipelajari. Yang ketujuh, di akhir penafsiran surat terdapat kesimpulan yang memudahkan pembaca untuk mengetahui intisari pembahasan ayat. Adapun beberapa kekurangan tafsir An-Nur antara lain yaitu: 1. Tafsirnya tidak kata per kata. Yang kedua, tidak diuraikan nahwu dan sorobnya. Yang ketiga, penafsirannya terlalu singkat jika dijadikan rujukan pengkajian Islam secara mendalam. Yang keempat, cenderung ketika menafsirkan ayat-ayat tentang fikih, penafsirannya panjang dan lebar, sedangkan ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan fikih cenderung penafsirannya sedikit. Namun hal ini dapat dimaklumi karena jika dilihat dari latar belakang Hasbi ialah seorang ahli fikih. Kedua tafsir Hasbi As-Siddiqi tersebut, keduanya dilihat dari sisi metodologi menggunakan metode ijmali dalam penafsiran, sebab keduanya bertujuan untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan dan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Keduanya menggunakan bahasa yang dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat akademik maupun non-akademik, baik yang memiliki pengetahuan yang luas maupun tidak, yang disusun berdasarkan susunan ayat dalam mushaf Al-Quran. Tetapi aplikasi metode ijmali diterapkan secara berbeda dalam keduanya. Perbedaan aplikatif atas metode ijmali dalam penafsiran oleh Hasbi dalam dua karya tafsirnya tersebut terletak pada tujuan penyusunannya masing-masing, di mana tafsir An-Nur disusun bertujuan untuk menyampaikan kandungan pokok dalam setiap ayat dalam Al-Quran sehingga ayat-ayat dalam setiap surah dikelompokkan dalam satu tema sentral secara terperinci atau mufassal. Kemudian masing-masing ayat ditafsirkan secara khusus. Di antaranya ada yang ditafsirkan secara ringkas dan ada pula yang terperinci. Sementara tafsir Al-Bayan disusun bertujuan untuk menyempurnakan terjemahan yang terdapat dalam tafsir An-Nur dan terjemahan-terjemahan Al-Quran yang beredar, sehingga uraian tafsirannya terkesan sangat ringkas, yaitu dengan mengelompokkan ayat dalam setiap surah dalam tema-tema sentral secara global atau mujmal, kemudian menerjemahkan ayat-ayat tersebut secara lafziyah dan ma'nawiyah, dan memberikan penafsiran singkat terhadap ayat-ayat tertentu yang membutuhkan penjelasan makna, khususnya ayat-ayat yang membahas tentang hukum suatu masalah taufikih. Adapun catatan perjalanan hidup Hasbi As-Siddiqi serta semangatnya dalam menjalani kehidupan memberikan penilaian tersendiri bagi beberapa tokoh. Hal tersebut tidak lain karena usahanya dalam mengembangkan agama dan pendidikan. Beberapa penilaian tokoh terhadap Hasbi yaitu yang pertama, Hasmi ia menulis penilaiannya dalam harian Waspada sebagai berikut. Katanya, yang amat saya kagumi terhadapnya yaitu kegemaran membacanya, sehingga segala kesempatan yang ada dipergunakan untuk membaca, tidak untuk mengobrol. Yang kedua yaitu Profesor R.H.A. Sunario SH selaku mantan rektor IAIN Sunan Kalijaga mengatakan, di tangan Hasbi Fakultas Syariah meningkat mutunya sehingga dinyatakan sebagai fakultas utama dan penuh disiplin. Tidak berlebih-lebihan kalau saya katakan bahwa jasa promovendus kepada pembinaan IAIN cukup besar. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ada 5 jasa yang menjadi alasan penganugerahan gelar Dr. H.C. kepada Hasbi, yakni 1. Pembinaan IAIN, 2. Perkembangan ilmu agama Islam, 3. Jasa-jasanya kepada masyarakat, 4. Pokok-pokok pemikirannya tentang cita-cita hukum Islam, yang kelima pendapat-pendapatnya tentang beberapa masalah hukum.
Yang ketiga, A.H. Jones dalam tulisannya mengatakan bahwa di antara penulis tafsir Al-Quran dalam bahasa Indonesia, Hasbi adalah yang paling dihormati dan masyhur di kalangan bangsa Indonesia. Yang keempat, Mukti Ali mengatakan bahwa Hasbi adalah orang yang paling banyak menaruh perhatian dalam aspek pengembangan hukum. Pernyataan Mukti Ali juga didukung pula oleh Hasmi yang mengatakan bahwa kalau Tengku Ahmad Hasbullah Indrapuri lebih menitik beratkan baruan dalam bidang akidah dan ibadah dengan kampanyenya yang terkenal dengan dakwah pemurnian akidah dan ibadah dari bid'ah dan khurafat, maka Tengku Hasbi menitik beratkan pembaruannya dalam bidang hukum Islam dengan semboyan yang terkenal pintu ijtihad terbuka sepanjang zaman, tidak pernah tertutup dan tidak ada manusia yang berhak menutupnya. Mungkin sekian dari hasil sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.